Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Monica Amanda Papira, NIM 240600028. Kali ini izinkan saya menyampaikan ringkasan atau rangkuman terkait pembangunan ekonomi komparatif. Pembangunan ekonomi komparatif merupakan kajian dalam ekonomi pembangunan yang membahas perbandingan kondisi ekonomi antara berbagai negara di dunia, khususnya antara negara maju dan negara berkembang. Melalui pendekatan ini, para ekonom berusaha memahami mengapa terdapat perbedaan tingkat kesejahteraan, produktivitas, dan juga kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Beberapa negara mampu mencapai tingkat pembangunan yang tinggi dan teknologi dan pendapatan yang besar, sedangkan negara lain masih menghadapi berbagai masalah seperti kemiskinan, pengangguran, dan keterbatasan sumber daya manusia. Lanjut mengenai mendefinisikan negara berkembang. Pada slide ini, negara berkembang adalah negara yang masih berada dalam tahap proses pembangunan ekonomi dan sosial. Negara-negara ini umumnya memiliki pendapat per kapita yang relatif lebih rendah dibandingkan negara maju. Selain itu, negara berkembang juga masih menghadapi berbagai tantangan seperti tingkat kemiskinan yang tinggi, keterbatasan teknologi, dan kualitas pendidikan yang lebih optimal. Struktur perekonomian di negara berkembang biasanya masih banyak bergantung pada sektor pertanian atau sumber daya alam. Walaupun demikian, negara berkembang terus berupaya melakukan pembangunan melalui peningkatan investasi, pembangunan industri, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia agar mampu mencapai tingkat kesejahteraan tertinggi. Pendapatan real sebagai indikator kesejahteraan. Slide ini membahas mengenai pentingnya pendapatan real dalam mengatur kesejahteraan masyarakat. Pendapatan real merupakan pendapatan yang telah disesuaikan dengan tingkat harga barang dan jasa sehingga dapat menunjukkan kemampuan nyata masyarakat dalam membeli kebutuhan hidup. Pendapatan real sangat penting karena menggambarkan standar hidup masyarakat. Jika pendapatan real meningkat, maka masyarakat memiliki kemampuan yang lebih baik, lebih besar untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal. Dalam ekonomi pembangunan, peningkatan pendapatan real menjadi salah satu tujuan utama karena berkaitan langsung dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya adalah paritas daya beli. Pada slide ini dijelaskan konsep paritas daya beli atau Purchasing Power Parity, disebut juga dengan PPP. Konsep ini digunakan untuk membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat antara negara dengan perhitungan perbandingan harga barang dan jasa di masing-masing negara. Sebagai contoh, jumlah uang yang sama mungkin dapat membeli lebih banyak barang di negara berkembang dibandingkan di negara maju karena harga barang di negara berkembang biasanya lebih murah. Oleh karena itu, jika kita hanya melihat perdagangan nominal tanpa memperhatikan harga, perbandingan kesejahteraan bisa menjadi tidak akurat. Dengan menggunakan P3, peran ekonomi dapat membandingkan standar hidup masyarakat antara negara secara lebih realistis dan lebih adil. Selanjutnya adalah peran kesehatan dan
pendidikan. Pembangunan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan peningkatan pendapatan, tetapi juga berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dua faktor yang sangat penting dalam pembangunan manusia adalah kesehatan dan pendidikan. Kesehatan yang tidak memungkinkan masyarakat untuk bekerja secara produktif dan menjalani kehidupan yang lebih panjang dan berkualitas. Sementara itu, pendidikan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Oleh karena itu, investasi dalam bidang kesehatan dan pendidikan merupakan langkah paling penting bagi negara berkembang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mempercepat pembangunan ekonomi. Selanjutnya adalah ukuran holistik taraf hidup. Kesejahteraan masyarakat dalam ekonomi pembangunan modern, kesejahteraan tidak hanya diukur dari tingkat pendapatan, tetapi juga dari sebagian aspek kehidupan lainnya. Pendekatan ini dikenal sebagai pendekatan kapabilitas yang menekankan pembangunan manusia untuk menjalani kehidupan yang lebih layak dan bermanfaat. Artinya, pembangunan harus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, pekerjaan, serta kebebasan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Dengan pendekatan ini, pembangunan dipandang sebagai proses peningkatan kualitas hidup manusia secara menyeluruh. Selanjutnya ada indeks pembangunan manusia. Slide ini menjelaskan tentang indeks pembangunan manusia atau Human Development Index, HDI. HDI ini merupakan indikator yang berkembangkan untuk mengatur tingkat pembangunan manusia secara lebih komprehensif. Indeks ini menghubungkan 3 dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, standar hidup. Dimensi ini seharusnya diukur melalui angka harapan hidup. Dimensi pendidikan diukur melalui lama sekolah, sedangkan dimensi standar hidup diukur melalui pendapatan per kapita. Dengan menggunakan HDI, kita dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas dibandingkan jika hanya menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi. Lanjut, di slide kali ini berhubungan dengan yang tadi adalah pembaruan dalam HDI. Metode perhitungan HDI mengalami pembaruan agar dapat mencerminkan kondisi pembangunan manusia secara lebih akurat. Salah satu perubahan penting adalah menggunakan indikator pendidikan yang lebih lengkap seperti rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Selain itu, indikator pendapatan menggunakan Gross National Income (GNI) per kapita yang memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kemampuan ekonomi masyarakat. Pembaruan ini bertujuan untuk membuat pengukuran pembangunan manusia menjadi lebih objektif dan relevan dengan kondisi dunia saat ini. Selanjutnya ada karakteristik negara berkembang. Negara berkembang memiliki beberapa karakteristik yang sering dikemukakan dalam struktur ekonominya. Ada 3 faktor. Yang pertama adalah standar hidup masyarakat yang lebih rendah. Yang kedua merupakan produktivitas tenaga kerja yang terbatas. Yang ketiga adalah
tingkat pendidikan dan keterampilan yang relatif rendah. Kondisi tersebut menyebabkan proses pembangunan ekonomi berjalan lebih lambat dibandingkan negara-negara maju di negara lain. Adapun penjelasan lebih rinci terkait yang saya sampaikan adalah karakteristik umumnya yang sering ditemukan pada negara berkembang. Salah satu ciri utamanya adalah standar hidup masyarakat yang relevan lebih rendah dibandingkan negara maju. Produktivitas tenaga kerja juga cenderung lebih rendah karena keterbatasan teknologi, modal, serta tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu, akses terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan seringkali masih terbatas. Karakteristik ini menunjukkan bahwa negara berkembang masih menghadapi berbagai tantangan dalam mencapai pembangunan ekonomi yang lebih maju. Lanjut kita ke slide selanjutnya. Selanjutnya ada ketimpangan kemiskinan. Salah satu masalah utama yang dihadapi negara berkembang adalah tingginya tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Sebagian masyarakat memiliki akses yang sangat stabil atau terbatas terhadap pendidikan, kesehatan, dan juga kesempatan kerja. Hal ini menyebabkan kesenjangan ekonomi antara kelompok kaya dan kelompok miskin menjadi cukup besar. Mengurangi kemiskinan adalah ketimpangan menjadi salah satu tujuan utama pembangunan ekonomi ini. Penjelasannya adalah ketimpangan dan kemiskinan yang sering terjadi di negara berkembang. Ketimpangan pendapatan berarti adanya perbedaan yang besar antara kelompok masyarakat yang kaya dan yang miskin. Kemiskinan absolut juga menjadi masalah serius di banyak negara berkembang, di masa sebagian masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, tempat tinggal, dan pendidikan. Mengurangi kemiskinan dan ketimpangan merupakan salah satu tujuan utama kebijakan pembangunan ekonomi. Selanjutnya ada struktur penduduk dan urbanisasi. Sebagian besar penduduk di negara berkembang masih tinggi di wilayah pedesaan dan bekerja di sektor pertanian. Namun, dalam beberapa dekade terakhir menjadi peringatan migrasi dari desa ke kota. Proses ini dikenal sebagai urbanisasi. Urbanisasi terjadi karena masyarakat mencari peluang kerja yang lebih baik di sektor industri dan jasa di kota. Jika tidak diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja, urbanisasi dapat menimbulkan masalah pengangguran di perkotaan. Penduduk di negara berkembang, sebagian besar penduduk masih tinggal di wilayah pedesaan dan bekerja di sektor pertanian. Namun, dalam beberapa dekade terakhir terjadi peningkatan migrasi dari desa ke kota yang dikenal sebagai urbanisasi. Urbanisasi ini terjadi karena masyarakat berharap memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik di kota. Namun, jika pertumbuhan lapangan kerja tidak seimbang dengan jumlah penduduk yang datang ke kota, maka dapat menimbulkan masalah pengangguran dan kemiskinan di perkotaan. Selanjutnya adalah perbedaan negara berkembang dan negara maju. Sebelumnya kita harus tahu dulu terlebih dahulu apa sih perbedaan negara berkembang dan negara maju tersebut. Di sini ada beberapa faktor yang sebelumnya akan saya sampaikan mengenai negara berkembang saat ini menghadapi kondisi yang berbeda dibandingkan negara maju pada masa awal
pembangunannya. Negara maju memiliki beberapa keunggulan seperti teknologi yang lebih maju, yang kedua ada sistem pendidikan yang lebih baik, yang ketiga kemampuan kemampuan penelitian dan pengembangan yang tinggi. Selanjutnya ada industri ekonomi yang lebih kuat. Faktor-faktor tersebut memberikan keuntungan bagi negara maju dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Penjelasannya di sini adalah menjelaskan perbedaan antara negara berkembang dan negara maju. Negara maju umumnya memiliki tingkat teknologi yang lebih tinggi, sistem pendidikan yang lebih baik, serta institusi ekonomi yang lebih kuat. Selain itu, negara maju juga memiliki kemampuan penelitian dan pengembangan yang lebih baik, sehingga mampu menciptakan inovasi dan teknologi baru yang mendukung pembangunan ekonomi. Sebaliknya, negara berkembang masih berusaha mengejar ketertinggalan dalam berbagai aspek tersebut. Apakah kesenjangan semakin berkurang? Dalam beberapa kasus, negara berkembang berhasil mengejar ketertinggalan dari negara maju melalui pertumbuhan ekonomi yang pesat. Fenomena ini dikenal sebagai konvergensi ekonomi. Contohnya dapat dilihat pada negara-negara Korea Selatan, Singapura, dan Cina yang berhasil meningkatkan standar hidup masyarakat secara signifikan. Pada umumnya, secara global, kesejahteraan pembangunan antara negara masih terhadap menjadi tantangan yang besar. Dalam beberapa kasus, beberapa negara berkembang berhasil mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat sehingga mau memperbaiki tingkat kesejahteraan negara maju. Namun, secara global, kesenjangan pembangunan antara negara masih cukup besar karena banyak negara berkembang yang masih menghadapi berbagai hambatan pembangunan. Baik, terakhir kesimpulan dari PPT yang saya jelaskan adalah pembangunan ekonomi kompetitif membantu menjelaskan mengapa terdapat perbedaan tingkat pembangunan antara negara maju dan negara berkembang. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat pendidikan, teknologi, sumber daya manusia, antara kualitas institusi ekonomi. Untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, negara berkembang perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat institusi ekonomi, serta mendorong inovasi dan pembangunan teknologi. Baik, dari sekian yang saya sampaikan, bila ada kata-kata yang salah dan kurangnya pemahaman saya terkait materi ini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.